Pernahkah kamu berdebat dengan seseorang di internet? Kamu mengetik balasan yang panjang dan beralasan mencoba untuk berdiskusi. Tapi balasannya terasa seperti kamu sedang berbicara dengan tembok. Seolah-olah mereka bahkan tidak membaca argumenmu. Atau dalam kehidupan nyata, kamu bertemu seseorang di sebuah pesta dan dalam 5 menit kamu sudah melabeli mereka. Oh, dia pasti seorang liberal. Jelas, dia tipe konservatif. Pasti vegan yang suka menghakimi. Ini adalah masalahnya. Kamu tidak lagi melihat seorang manusia. Kamu melihat sebuah perwujudan dari sistem keyakinan mereka. Kamu tidak berinteraksi dengan Budi, kamu berinteraksi dengan pendukung partai X. Kamu tidak berbicara dengan Sarah, kamu berbicara dengan penggemar kripto. Ini lebih dari sekadar stereotip sederhana. Ini adalah mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan itu meracuni interaksi kita. Jadi, mengapa otak kita melakukan ini? Dan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari penjara persepsi ini? Bagian pertama, otakmu adalah mesin pelabel. Pikirkan otakmu sebagai seorang pustakawan yang sangat efisien, tapi terlalu banyak bekerja. Dunia ini penuh dengan miliaran informasi. Untuk bertahan hidup, otak perlu mengambil jalan pintas. Ia menciptakan kategori, folder, dan label untuk segalanya, termasuk manusia. Saat kamu bertemu seseorang, otakmu dengan cepat memindai data, pakaian, cara bicara, topik yang mereka sebutkan. Lalu, beep, otak menemukan folder yang cocok. Orang ini cocok di folder pecinta lingkungan. Setelah label itu ditempelkan, sebuah fenomena berbahaya terjadi, bias konfirmasi. Otakmu akan secara aktif mencari bukti yang mengkonfirmasi label awalmu dan mengabaikan semua yang bertentangan dengannya. Dia membawa tas jinjing, tuh kan benar dia pecinta lingkungan. Dia menyebutkan investasi saham, otakmu akan mengabaikannya, itu tidak cocok dengan narasinya. Ini efisien, tapi ini juga resep untuk kebodohan. Kamu berhenti belajar tentang orang itu dan mulai mengkonfirmasi ceritamu sendiri tentang mereka. Bagian kedua, benteng identitas. Masalahnya menjadi lebih dalam. Bagi banyak orang, keyakinan mereka bukanlah sesuatu yang mereka miliki. Itu adalah siapa diri mereka. Bukan saya memegang pandangan politik konservatif, tapi saya adalah seorang konservatif. Bukan saya mengikuti pola makan nabati, tapi saya adalah seorang vegan. Ini disebut fusi identitas. Ketika keyakinan dan identitas pribadi menyatu, setiap diskusi tentang keyakinan itu terasa seperti serangan pribadi. Bayangkan keyakinan seseorang sebagai menara jenga. Setiap balok adalah sebuah keyakinan. Politik, agama, etika, diet. Di puncak menara itu ada sebuah balok rapuh berlabel AKU. Harga diri mereka, identitas mereka. Ketika kamu mencoba menantang salah satu keyakinan di bagian bawah, hei, sudahkah kamu mempertimbangkan sudut pandang ini tentang ekonomi? Kamu tidak sedang bermain-main dengan satu balok. Kamu mengancam akan merobohkan seluruh struktur identitas mereka. Tentu saja mereka akan defensif. Tentu saja mereka akan melawan. Dari sudut pandang mereka, kamu sedang mencoba menghancurkan mereka. Ini menjelaskan mengapa argumen politik saat makan malam keluarga bisa menjadi sangat buruk. Pamanmu tidak sedang mempertahankan kebijakan pajak, dia sedang mempertahankan identitasnya sebagai orang yang cerdas dan bertanggung jawab. Sepupumu tidak sedang memperdebatkan perubahan iklim, dia sedang mempertahankan identitasnya sebagai orang yang peduli dan beretika. Saat taruhannya adalah identitas, tidak ada ruang untuk nuansa, hanya ada perang. Bagian ketiga, cara melihat manusia di balik kode. Oke, jadi kita tahu otak kita malas dan identitas kita rapuh. Bagaimana kita memperbaikinya? Ini bukan tentang memenangkan argumen. Ini tentang membangun kembali koneksi. Langkah 1, akui kacamata perspektifmu. Sebelum kamu berinteraksi, jeda sejenak. Katakan pada dirimu sendiri, orang ini lebih dari sekadar keyakinan politik, diet, karir mereka. Saya memakai filter. Kesadaran sederhana ini adalah 90% dari pertempuran. Ini menciptakan jarak antara reaksimu dan responsmu. Langkah 2, pisahkan orang dari idenya. Gunakan bahasamu dengan hati-hati. Hindari kamu salah, atau bagaimana bisa kamu percaya itu. Itu menyerang identitas mereka. Coba saya melihatnya secara berbeda atau bantu saya memahami bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu. Ini mengubah konfrontasi menjadi kolaborasi. Kamu tidak lagi menyerang benteng mereka, kamu meminta tur. Langkah 3, cari mengapa di balik apa. Setiap keyakinan, tidak peduli seberapa anehnya bagimu, didasarkan pada seperangkat nilai, pengalaman, atau ketakutan yang mendasarinya. Seseorang yang sangat menentang imigrasi mungkin tidak dimotivasi oleh kebencian. Mungkin mereka dimotivasi oleh ketakutan akan ketidakstabilan, sebuah nilai keamanan. Seseorang yang sangat mendukung kebijakan sosialis mungkin tidak dimotivasi oleh kemalasan. Mungkin mereka dimotivasi oleh nilai keadilan dan kepedulian terhadap yang kurang beruntung. Kamu tidak harus setuju dengan kesimpulan mereka untuk memahami nilai yang mendorongnya. Dan dalam pemahaman bersama itulah koneksi terjadi.
Langkah 4, cari kemanusiaan yang sama bukan kesalahan intelektual. Daripada mencoba menunjukkan celah dalam logika mereka, coba hubungkan pada tingkat emosi. Itu terdengar sangat membuat frustrasi. Saya bisa mengerti mengapa kamu merasa khawatir tentang itu. Validasi emosi seseorang bukanlah persetujuan atas keyakinan mereka. Itu adalah pengakuan atas kemanusiaan mereka. Itu melucuti senjata. Kesimpulan, kebebasan melihat. Melihat orang lain sebagai sistem keyakinan itu mudah. Itu membuat dunia terasa dapat diprediksi. Kita bisa dengan rapi membagi semua orang menjadi kita dan mereka. Tapi itu juga sebuah penjara. Penjara yang mengunci kita dari kompleksitas, keindahan, dan kejutan dari orang-orang di sekitar kita. Orang yang paling kamu tidak setujui memiliki harapan, ketakutan, cinta, dan kontradiksi sama sepertimu. Mereka bukan avatar dari sebuah ideologi. Mereka adalah cerita yang sedang berlangsung, sama sepertimu. Melihat manusia di balik sistem keyakinan mereka bukanlah tentang menjadi naif atau menyerah pada keyakinanmu sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan keberanian intelektual. Ini adalah komitmen pada kebenaran di atas kenyamanan. Dan ini adalah satu-satunya jalan menuju pemahaman sejati di dunia yang terpolarisasi. Jadi, lain kali kamu akan melabeli seseorang, berhentilah, tarik napas. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang ada di hadapanku di balik semua ini?